kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembantu Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Hendiat Sutopo, Bapak Pembantu Rektor 4, Bapak Dr. Iwayan Dasna, dan Bapak Koordinator Bidang Kerjasama Universitas Negeri Malang, Bapak Isnandar. Bapak Ibu, selamat datang di Kota Batu. Kita hari ini melakukan pembukaan. Nanti sebelum pembukaan, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Acara pada pembukaan nanti yang pertama akan disampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan TKIP tahun 2012. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pengarahan sekaligus membuka Bapak Pembantu Rektor 1 itu yang akan membuka. Dilanjutkan dengan langsung Bapak Ibu nanti melaksanakan pretest hari ini. Pretest yang di pretest nanti adalah calon trainer. Untuk Bapak Ibu pengawas nanti yang akan mengawasi. Karena Bapak Ibu akan menjadi trainer nanti yang akan harus mendidik atau mendiseminasikan kegiatan kepada kawan-kawannya, karena itu harus sungguh-sungguh. Jadi nanti mohon kalau pretest kerjakan sendiri. Kalau mau menengok punya temannya, segera bayangkan muridnya. Nah, itu ya. Begitu mau nengok temannya, ingat muridnya. Murid saya kalau nengok boleh apa enggak? Nanti kalau itu dilakukan akan segera terkendali. Waktu makanya nanti langsung pertama kami persilahkan Bapak Dr. Andes Haji Iskandar FT yang akan menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan TKIP 2012. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pembantu Rektor 1 bidang akademik. Yang saya hormati Bapak Pembantu Rektor 4 bidang perencanaan, kerjasama, sistem informasi dan komunikasi. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu pengawas, para calon trainer, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini Ibu dan Bapak sekalian, sebelum saya melaporkan kepada Pak Rektor, perkenankan saya mohon izin kepada Pak Rektor. Barusan saja saya melakukan komunikasi dengan pihak Pertamina, Vice Presiden Direktur Keuangan sebagai penanggung jawab program TKIP kerjasama ini. Saya melaporkan bahwa memang secara resmi pembukaan ini adalah dilakukan pada tanggal 16 Juli. Tetapi saya melaporkan hari ini sedang dilakukan pembukaan oleh Rektor UM untuk memberikan arahan dan ucapan selamat datang kepada para peserta. Intinya begini, bahwa Pertamina peduli dan mohon kepedulian Pertamina ini diikuti oleh Bapak Ibu untuk mengikuti dengan serius, sehingga nanti bisa memberdayakan guru-guru yang lain di daerah yang tidak tersentuh secara langsung melalui pembentukan trainer ini. Pertamina peduli akan mutu pendidikan terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil. Jadi mengikuti programnya Pak Menteri Pendidikan yang sekarang ini adalah fokus pada daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah terluar, termasuk daerah perbatasan. Bapak Rektor yang saya hormati, seperti tahun-tahun sebelumnya, program TKIP ini adalah kita ikuti dengan pola TOT, ada TOT 1, kemudian setelah TOT 1 selama 2 minggu ditindaklanjuti dengan ongoing. Para peserta akan melakukan praktek, kemudian selama 2 minggu setelah itu kembali lagi ke Malang untuk TOT 2,
kemudian setelah TOT 2 nanti sambil mempersiapkan, tidak sambil ya, artinya teman-teman trainer ini akan mempersiapkan diri dibantu oleh para expert dari kita, dari UM, untuk mempersiapkan diseminasi. Kemudian pada saat setelah TOT 2 ini, teman-teman trainer akan melakukan diseminasi kepada para guru yang ada di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Sultra, Sulawesi Utara, dan Tanjung Pinang. Bapak Rektor yang saya hormati, jadi setelah diseminasi 1, nanti teman-teman trainer akan kita tarik lagi ke UM yang dalamnya ditempatkan di Batu untuk melakukan TOT 3, yaitu pemantapan, dan setelah itu nanti akan melakukan diseminasi tahap yang kedua. Setelah itu nanti ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi. Program TEKIP angkatan ketiga ini, masing-masing kabupaten itu terdiri dari 2 kecamatan. Setiap kecamatan kita pilih, kita seleksi sebanyak 2 guru IPA, 2 guru matematika, 2 guru bahasa Indonesia sebagai calon trainer. Setiap kecamatan didampingi oleh 1 pengawas. Kalau pengawasnya tidak ada, berarti dengan kebijaksanaan dari kepala dinas dan atas koordinasi dengan UM, akan dipilih salah satu kepala sekolah yang akan mendampingi para guru yang dipersiapkan sebagai trainer. Jumlah peserta ada 12 kecamatan, berarti jumlahnya ada 84 termasuk pengawas. Sehingga pada para peserta ini kami mohon dengan hormat untuk mengikuti program dengan baik, karena memang ini adalah ada komitmen dengan pemerintah daerah di tempat Bapak Ibu berasal, sehingga pada saatnya Bapak Ibu memiliki tugas untuk melakukan pengimbasan. Pak Rektor yang saya hormati, demikianlah laporan singkat jumlah peserta dan rencana-rencana program ke depan yang bisa saya sampaikan. Kami mohon Bapak Rektor melalui Bapak Pembantu Rektor 1 untuk memberikan arahan dan membuka secara resmi program TEKIP tahun 2012 atau angkatan yang ketiga. Demikian, ada kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Mudah-mudahan kelimpahan rahmat, hidayah, taufik, inayah, ridho dari Allah SWT selalu bersama kita semua. Bapak Koordinator Pelaksanaan Kerjasama dengan Pertamina yang saya hormati, Pembantu Rektor 4. Yang kedua, permohonan maaf dari Bapak Rektor yang hari ini berada di Medan untuk memimpin, kebetulan beliau koordinator kerjasama University of Pittsburgh, Amerika Serikat dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang sekarang sedang mengadakan meeting di Medan. Bapak Ibu sekalian, selama hampir 2 minggu Bapak dan Ibu akan mengikuti satu aktivitas penting, dan saya menganggap bapak-bapak dan ibu-ibu peserta ini adalah duta-duta daerah yang telah dikirim untuk satu kegiatan nasional yang sangat penting, yaitu Bapak dan Ibu akan menjadi trainer di daerah masing-masing nanti setelah diadakan Training of Trainers. Program ini dinamakan singkatannya TEKIP, Teacher Quality Improvement. Jadi project, ya, yang belakang itu project, itu maksud saya tidak usah diucapkan sebenarnya. Sebab begini, biasanya kalau sebuah aktivitas bernada proyek, begitu proyeknya hilang, aktivitasnya juga
bilang. Oleh sebab itu, saya tidak berharap aktivitas pemberdayaan teman-teman kita guru di daerah perbatasan yang jauh di sana itu setelah selesai kegiatan proyek ini akan berlangsung secara kontinu. Demi apa? Demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Itu karena ini merupakan program mitra kami dari PT Pertamina yang banyak memiliki sumber daya non manusia, sementara kami memiliki sumber daya manusia dan sumber daya pikiran, waktu. Oleh sebab itu, hal yang sudah direncanakan bersama antara Universitas Negeri Malang dengan PT Pertamina ini, mari kita sambut dengan baik, sehingga kita bisa sekali lagi muara akhir kegiatan kita ini adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi beberapa pesan sudah saya sampaikan dan saya memohon izin pada Bapak dan Ibu, baik panitia maupun peserta seluruhnya, dengan memohon juga ridho dari Allah SWT, maka training of trainers untuk pemberdayaan guru di daerah perbatasan pada sore hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan dibuka dengan resmi. Kalau meningkatkan kualitas, tadi sampaikan bahwa memang kita pengennya selalu meningkatkan kualitas, dan Bapak Ibu memang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kenapa? Karena dari hasil seleksi kemarin itu nampaknya butuh ditingkatkan, ya. Dari seleksi kemarin ya, saya tidak tahu apa pura-pura ngerjakan yang jelek, saya tidak tahu, supaya tidak dikirim ke Malang kerjakannya yang jelek-jelek, mungkin begitu. Karena itu hari ini ada retest, ngecek kembali apakah jelek bener apa enggak. Kalau jelek bener berarti memang patut untuk dilatih. Baik, kita akhiri untuk acara pembukaan. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Di depan masih kosong. Mengikuti acara Dakip LT 1. Sebelum Pak Subangsi dan kawan-kawan menyampaikan materi tentang apa itu Dakip, yang pertama saya memperkenalkan tim yang ada di depan. Yang pertama yang saya perkenalkan, ini tokoh utamanya ya, yaitu Bapak Dr. Haji Subangsi. Nah, beliau doktor dalam bidang pendidikan matematika untuk S3-nya dari Universitas Negeri Surabaya,
Jadi nanti merangkap sebagai instruktur matematika Pak Dr. Subanji. Yang kedua, yang kelihatannya agak hitam gitu. Iya. Itu anggota ID Pak, Ikatan Dosen Hitam. Namanya Pak DRS Gatot Isnani MSI. Silakan Pak Gatot. Kemudian yang sebelah kanannya Pak Edi Subanji, paling ganteng, Pak Subanji, namanya Bapak Dr. Edi Sutaji. Silakan. Kemudian yang sebelah kanannya Bapak Dr. Aman Santoso. Silakan Pak. Yang paling kiri Bapak DRS Taat Setiadi. Silakan Pak Taat. Ini saat taat sekali. Kemudian saya sendiri namanya Anang Santoso. Anang itu artinya laki-laki, Santoso itu berbahagia. Jadi saya itu laki-laki yang sangat berbahagia. Itulah perkenalan kami kepada tim ini, kepada Ibu Bapak. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan materi apa itu TKIP, tahap-tahapnya seperti apa, hak dan kewajiban Ibu Bapak seperti apa, hak kewajiban instruktur seperti apa. Kita akan mendengarkan. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Subanji. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan TKIP itu sebenarnya apa tuh sebenarnya. Barang apa TKIP itu, supaya Bapak Ibu nanti tahu. Nah, TKIP tahun 2012 ini kita mengangkat daerah perbatasan. Jadi Teachers Quality Improvement Program itu kalau di Indonesia kan program peningkatan kualitas guru. Nah, program peningkatan kualitas guru. Apakah kualitasnya itu baik atau belum, tidak peduli. Pokoknya mau ditingkatkan. Kalau sudah baik, menjadi lebih baik lagi. Ya. Kemudian ini TKIP merupakan peningkatan kualitas guru terintegrasi dengan lesson study. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita nanti pertama mengembangkan pembelajaran bermakna. Yang kedua ada ciri nanti sistem yang dibangun menggunakan lesson study. Jadi pembelajaran bermakna yang dikemas dalam aktivitas lesson study. Besok kita jelaskan itu. Nah, oke. Pelatihan guru menggunakan sistem TOT. Ini yang kita lakukan. Jadi TOT Bapak Ibu nanti mengalami 3 TOT. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Koordinator. TOT pertama hari ini sampai tanggal 15, 16 pembukaan Jakarta, 17 baru pulang. Nah, nanti pelatihannya di tingkat provinsi, Bapak Ibu kan yang melatih tingkat provinsi, itu juga di hotel. Ada pelatihan guru 1, selamanya 1 minggu. Kemudian setelah dilatih, Bapak Ibu ngecek pembelajarannya di kelas, terus dilatih lagi seminggu, kemudian ngecek lagi kelas. Tapi ketika melatih kita dampingi, tidak usah khawatir. Ada seminar nasional exchange experience pengembangan TKIP di Indonesia. Ini nanti kalau peserta yang baru yang ini, nanti kita desain mulai awal, nanti sudah diarahkan nanti di akhir sekitar bulan November sudah terbentuk karya ilmiah artikel seperti di jurnal ilmiah itu. Caranya bagaimana? Besok kita akan diajari. Misalnya ketika praktek lesson study di sini, ketika peer teaching merancang pembelajaran itu sudah diajari, tolong yang dirancang nanti dilaksanakan di kelas dan dicatat apa yang terjadi di kelas, serinci mungkin supaya nanti membuat artikelnya gampang, serinci mungkin. Nah, setelah dibuat itu nanti di akhir diajari cara menulis menjadi jurnal ilmiah. Nah, setelah Bapak Ibu melalui TOT 2 dan perbaikan itu, nanti Bapak Ibu di diseminasi ini 1 sampai 6 Oktober sudah melatih guru-guru yang ada di daerah masing-masing. Nah, kemudian setelah diseminasi tahap 1 6 hari ini, kemudian dilanjutkan dengan ongoing monef. Itu 2 minggu, apa maksudnya 2 minggu? 1 minggu pertama Bapak Ibu yang memonef. Bapak Ibu berperan sebagai expert ketika kita memonef itu. Ya, nanti terus minggu yang kedua kami datang ke sana.
Ya, datang ke sana, nanti diambil sampel, kita datang itu praktek di beberapa sekolah gitu ya, ada 2 sekolah gitu cukup. Nah, tapi yang lain Bapak Ibu yang ikuti. Itu diseminasi 1, diseminasi 2, 29 Oktober sampai 3 November, ini juga prinsipnya sama dengan diseminasi 1, hanya materinya nanti berbeda, kita atur nanti. Jadi sampai pada monetnya, terus kemudian Bapak Ibu dipanggil lagi ke sini 18 sampai 24 November. Ini TUT 3 sudah, itu terakhir TUT. Sudah dianggap mumpuni di semua lini. Nah, kecuali yang belum. Nah, ini 24 November disambung dengan seminar nasional 24 November ini. Bapak Ibu pulang tanggal 25, 24 atau 25 lah pulang. Nanti kita susul tanggal 3 Desember. Nah, produk kita sudah produk jurnal TKIP tahun 2011, 2010. Kemudian buku ini buku yang kita punya buku yang kita patenkan lewat ISBN. Jadi model pelatihan ini memang khas. Tidak ada yang apa namanya punya yang lain, khas karena itu kita patenkan lewat buku ini. Nah, ini jurnalnya Bapak Ibu sudah punya tadi itu, dan ini juga jurnal yang ilmiah untuk guru, kayaknya masih jarang jurnal begini yang dikelola perguruan tinggi. Kita lah satu-satunya yang punya tingkat nasional. Baik Bapak Ibu, itu sekilas terkait dengan program TKIP tahun 2012. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi yang barangkali bisa memotivasi kita semua. Teman-teman guru ternyata hebat-hebat. Guru SD itu hebat-hebat ternyata. Setelah dibimbing tidak sampai 1 tahun, hanya berapa bulan ya, efektif 3 bulan lah gitu ya. Ternyata mampu melahirkan jurnal TKIP yang luar biasa. Bahkan kita memberanikan diri akan seminar nasional khusus guru SD. Luar biasa itu. Ini terperangah nanti kementerian, ya. Wah, guru SD seminar nasional khusus alumni TKIP, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Setelah saya membaca jurnal Bapak Ibu, sekarang pengembangan sekolah yang hebat, ya. Saya baca di bukunya Marzano itu ya. Ternyata semuanya berbasis riset. Ya, berbasis riset. Siapa yang melakukan? Ya guru. Guru itu bukan hanya di perguruan tinggi, sampai guru SD tentunya. Nah, sehingga Bapak Ibu melalui Permenpan yang akan kita kupas ini, intinya adalah diklat, isinya itu ada yang paling pokok itu ada 2. Walaupun nanti ada yang lain-lain, yaitu tentang pengembangan diri melalui diklat fungsional, profesian maupun penulisan jurnal ilmiah. Itu ada 2 itu yang paling pokok. Sehingga di dalam ini nanti Pak Ibu, guru itu ada guru muda, guru utama, guru madya, dan guru pratama, muda, madya, dan utama. Oke. Bapak Ibu, inilah acuan framework guru kita ke depan. TK, SD, SMP, SMA, SMK, acuan ini. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, inilah yang harus dipegang. Jadi Bapak Ibu diutus ke sini ini adalah, terus terang aja, ini membawa misi yang luar biasa untuk meningkatkan mutu, untuk agen perubahan. Bagaimana merubah teman-teman kita di daerah untuk menjadi guru yang bermutu, untuk menjadikan sekolah yang hebat. Bapak Ibu alumni TKIP, saya doakan akan terpilih menjadi kepala sekolah nantinya. Kenapa? Melalui Bapak Ibu itu nanti sekolah itu pimpin yang benar. Karena Bapak Ibu adalah salah satu calon orang yang hebat melalui program ini. Nah, sekarang masuk ini ada dulu. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru, ya. Pengembangan kompetensi guru, ya, guru profesional itu ada 4 kompetensinya, walaupun ada yang nggak setuju termasuk saya setelah mencoba baca buku,
diskusi dan seterusnya, ternyata itu ada pengkerdilan, katanya profesor-profesor yang mengajar saya itu. Ada pengkerdilan tentang kompetensi guru itu. Ada buku, saya lupa karangannya itu. Sebenarnya ada 11, kalau dulu kita punya 10 kompetensi ya Pak tadi ya. 10 ya Pak Naya. Itu malah 11, bukunya waduh luar biasa. Dibahas habis ternyata menarik sekali. Tetapi jangan lupa, ini aturan, kita ikuti. Artinya bagaimana mengembangkan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 11 itu mengatur begini, bidang A itu bidang pendidikan. Ya. Jadi unsur dan subunsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya itu adalah poin A itu, bidang A itu adalah bidang pendidikan. Di dosen juga sama. Bidang A itu adalah bidang pendidikan. Bidang B adalah pembelajaran dan pembimbingan dan tugas tertentu. Ya. Pembelajaran, pembimbingan dan tugas tertentu. Kemudian bidang C, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya. B itu kalau di dosen itu adalah tentang apa itu? Tentang penelitian dan karya ilmiah. Sama nanti, isinya sama. C itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Artinya apa? Bapak Ibu mengikuti diklat profesi. Seperti ini adalah jenisnya adalah diklat profesi. Kita lanjut dulu. Nah, pendidikan itu Bapak Ibu misalnya diklat prajabatan dan STTP prajabatan itu yang apa ini? Diklat prajabatan itu yang baru apa itu? CPNS itu ya. Pembelajaran, pembimbingan dan tugas tertentu. Mungkin tadi slide-nya salah sekali nulis saya, tapi nanti langsung terkoreksi. Ya, termasuk apa ini? Pembelajaran ya Bapak Ibu melaksanakan tugas di kelas. Ya. Tadi ada satu slide sebelumnya itu yang di sini itu ada yang salah. Itu sebenarnya karya apa itu? Karya tulis. Tapi yang ini adalah pembelajaran. Ibu sekolah linier, katakanlah D2 PGSD, S1-nya PGSD, S2-nya juga linier, itu dihargai. Tapi kalau tidak linier, katakanlah S1-nya PGSD, S2-nya manajemen pemasaran. Nah, itu tidak dihargai, dihargai di poin D. Ya, di poin D karena tidak linier, ya. Nah, ini pembelajaran dan bimbingan tugas tertentu, isinya apa saja itu? Melaksanakan PBM. Tadi kan belum dijelaskan ya. Melaksanakan PBM, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Oke. Melaksanakan PBM. Kalau guru BK itu melaksanakan bimbingan, ya. Melaksanakan tugas lain di sekolah yang relevan, ya, perpustakaan atau apa dan seterusnya. Ya, Bu. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oh, Pak, sorry, mohon maaf. Yang tadi sudah betul. Ternyata kalau di Permenpan ini bidang penelitian itu masuk bidang C, bukan B. Kalau di perguruan tinggi adalah bidang B. Bedanya di situ. Nah, ini isinya. Pengembangan diri. Bapak Ibu sekarang itu masuk dalam pengembangan diri, diklat fungsi. Oh, nah, ini termasuk diklat fungsional. Tidak usah Bapak Ibu capek-capek mengikuti kesana kemari untuk TKP ini, ya, TOT 1, TOT 2, TOT 3. Wah, untuk naik pangkat sampai 3 atau 4 kali cukup. Tanpa Bapak Ibu harus mengikuti diklat yang lain, tinggal fokus yang lain. Sesuai dengan kebutuhan tadi yang kurang apa, penuhi yang lainnya. Kegiatan kolektif guru misalnya di KKG, Bapak Ibu sudah masuk, berarti sudah diwadahi di sini. Pada saatnya Bapak Ibu tinggal dihitung itu karyanya itu. Kemudian publikasi ilmiah ini Pak, hasil penelitian atau gagasan inovatif. Ya. Kemudian buku teks, Bapak Ibu menulis buku. Kemudian buku pengayaan, pedoman guru. Bapak Ibu membuat handout 9 mata pelajaran. Ya, 9 mata pelajaran ditulis handout. Tidak hanya buku teks saja. Buku teks itu Bapak Ibu mengajari terus dalam handout, itu sudah bisa dihargai sebagai angka kredit.
Kemudian karya inovatif, misalnya menemukan teknologi tepat guna, mencipta karya seni, misalnya modifikasi alat peraga, boleh Bapak Ibu. Ini biarkan, jadi tidak ada yang terbuang apa yang dilakukan oleh guru. Maka dari itu dengan Bapak itu selangkah lebih maju daripada guru yang lain. Memperoleh penghargaan tanda jasa, misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau penghargaan dari wali kota, bupati, guru teladan, guru senang. Kemudian ini melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, di antara membimbing siswa, misalnya olimpiade, ya, lomba apa dan seterusnya, itu dihargai Bapak Ibu. Menjadi organisasi profesi pramukaan, ya, termasuk tadi KKG itu termasuk di sini. Menjadi tim penilai angka kredit, menjadi tutor. Nah, Bapak Ibu nanti kan sebagai tutor ya, sebagai apa itu? Trainer itu kan tutor, ya. Jadi sudah otomatis Bapak Ibu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Oke Bapak Ibu, kita akhiri. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Berikan aplaus kepada Pak. Itu robot ada, itu robot sudah. Jadi pelayanan terhadap manusia itu sudah dijalankan oleh robot. Makanya ke depan orang mungkin tidak perlu repot-repot, cukup pelihara robot. Nah, ini abad industri, masuk ke abad IT. Abad IT ini yang paling beruntung siapa? Orang yang punya keahlian IT. Dan kita itu sebagai objeknya mereka. Kenapa? Orang sekarang sangat dimanjakan. Panggil temannya di belakang, tidak mau datang ke sana, SMS. Gitu toh? Sangat dimanjakan orang sekarang. Dan memang sangat aneh. Kenapa? SMS itu hanya 2 huruf, O dan K, suruh bayar 100 rupiah, tidak ada yang protes. Gitu? Oke itu kan? Ya, itu bayar 100 rupiah, tidak ada yang protes. Nah, orang yang punya ahli cukup pasang tower, dia sambil tidur uangnya tambah. Kenapa? Informasi lewat, lewat bayar. Jadi kita ini sebenarnya jadi objeknya mereka, nggak terasa. Itu abad IT. Jadi di IT ini orang benar-benar dimanjakan dengan teknologi informasi. Jadi itu perkembangan teknologi. Lah, sekarang yang menakutkan di sini, kenapa menakutkan? Nggak tahu kita perkembangan ke depan seperti apa. Murid kita itu yang dihadapi itu bukan ini, tapi yang terakhir ini. Ini loh murid kita. Murid kita itu di sini tantangannya. Kalau Bapak Ibu dulu tantangannya masih di sini. Beda kan sudah? Kita hanya dihadapkan pada masalah ini, gampang. Murid kita nanti itu yang dihadapi. Karena itu kalau Bapak Ibu tidak mau berubah, alangkah sangat ngerinya murid kita nanti jadinya. Ini yang penting ya. Lah, yang saya katakan bermakna, manusia, setiap siswa kita, setiap orang itu punya pengetahuan awal. Ya toh? Nah, punya pengetahuan awal. Nah, struktur materi yang akan diajarkan itu yang dikatakan bermakna, yang baru yang akan diberikan ini ada kaitannya dengan lama ini, pentolnya ini loh sama. Ada kaitannya ini ya. Sehingga kalau terjadi pembelajaran, sambungannya utuh. Pengetahuan baru dan lama itu sambung utuh. Ini disebut bermakna. Kalau yang tidak bermakna, memberikan itu pokoknya itu sebenarnya seperti ini memberikannya, tidak ada kaitannya ini dan ini. Ketika ditanya, Pak Guru kenapa begitu? Pokoknya begini nak. Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Kalau terjadi pembelajaran bagaimana? Ini yang terjadi sambungannya putus-putus. Jadi sambungan pengetahuan lama dan baru itu ada yang menghubungkan putus-putus. Nah, itulah yang menyebabkan murid kita sekarang diajari,
besok disuruh ngerjakan lagi udah bisa. Ada enggak? Oke, contohnya kalau mengajarkan luas daerah lingkaran. Ini struktur yang dimiliki anak, struktur awalnya apa, kemudian yang akan diajarkan itu, ini dianiaya dulu supaya terkait dengan struktur yang lama. Oke, kita lihat, ini kalau ada struktur begini yang mau dibelajarkan itu, jadi anak sudah tahu panjang persegi panjang, sudah tahu lebar tahu, luas daerah persegi tahu, unsur lingkaran luas persegi panjang tahu, unsur lingkaran tahu, lingkaran tahu. Sekarang pengen membuat konsep luas daerah lingkaran. Bagaimana caranya? Kita rubah dulu. Nah, kalau sudah dipotong, kita coba warna yang berbeda. Nanti, nah, kan gampang tuh pakai komputer. Kalau pengen ulang kembali, jadi klik lagi. Pengen mewarnai, diklik lagi. Nanti udah. Coba kalau dipotong-potongin, ditempelkan satunya jatuh gitu nanti. Nah, kalau sudah, kita ambil ini, kita tata. Terus ini kita coba, kita susun semua. Nanti kita beri filenya begini. Nggak usah khawatir, kita beri file-file begini. Nah, ini apakah persegi panjang atau belum? Masih belum, karena ini masih jajar genjang. Padahal anak tadi punyanya tentang persegi panjang. Ini harus kita olah dulu, kita pinjem gunting, kita gunting. Kemudian baru kita geser, berbentuklah persegi panjang. Sehingga sudah tahu panjangnya itu, ini tadi kan separuhnya keliling, yang ini jari-jari. Nanti di pendalaman materi itu akan diberi itu, nah, seperti itu. Akan jadi daerah kuadrat. Apakah harus pakai persegi panjang? Boleh pakai segitiga. Kalau kita pengen pakai segitiga, karena anak sudah tahu luas daerah segitiga, kita boleh pakai luas daerah segitiga. Nah, kita sama caranya, kita potong-potong, kita warnai, kita tata, tapi natanya itu berbentuk segitiga. Jadi kita bawa pengetahuan baru ini dibangun melalui pengetahuan yang lama. Kan segitiga ini. Enak pokoknya kalau pakai komputer itu, udahlah manut saya. Manut saya, nanti enak ada yang ngajar pakai komputer enak, nggak usah repot-repot gunting-gunting dan ngelim. Nah ini akhirnya menjadi persegi panjang, tapi motongnya nggak sembarangan. Kalau pakai segitiga ini, motongnya harus jadi ini yang bawah ini kan ada 7, 10, 12, 14, 16. 16, bawah ini kan 4, berarti seperempat keliling lingkaran. Tingginya ada 4 jari-jari. Udah sama persis ketemu PR kuadrat sama. Ya. Jadi itu yang, lah luas daerah segitiga yang sering kali diajarkan oleh gurunya begini, ngambil persegi panjang. Anak-anak ini persegi panjang, ketika dipotong separuh jadi segitiga, maka rumusnya apa? Itu kalau segitiga siku-siku. Muridnya pernah tanya enggak? Kalau bawakan segitiga, Bu Guru kalau segitiganya gini gimana? Coba Bu, gimana menemukan luas daerahnya itu? Nah, ini yang rumit kalau seperti itu. Ini ada cara yang paling gampang. Kalau ini daerah segitiga, luas daerah segitiga, caranya segitiga apapun bisa dijalankan kalau prosedurnya tepat. Misalnya ini alas, ini tinggi, kita potong separuh, ini setengah tinggi. Setelah kita potong, kita atas kita belah jadi 2, kita angkat ke atas. Setelah diangkat di atas, dipecah, ditumplek. Tumplek itu tidak ada bahasa Indonesianya. Di apa namanya ya? Ini digabung, ditempel, ditusun, itu dirangkum menjadi ditumplek. Semuanya itu digabung jadi satu namanya ditumplek. Jadi tumplek sini. Nah,
Ini tadi kan alas, ini tadi kan setengah tinggi. Kalau sudah ditumplok jadi alas kali setengah tinggi. Jelas toh? Kan enak kalau begitu. Segitiganya harus siku-siku. Lah, bagaimana kalau yang seperti ini yang paling sulit untuk murid? Bagaimana caranya melakukan rumus itu kalau gini? Sama dengan tadi, kita cari alasnya, ini alas, tingginya itu ujung sampai ke bawah, berarti ini tinggi. Kita potong separuh. Setelah dipotong separuh, yang atas diangkat, ditumplek. Sudah persegi panjang belum? Belum. Nah, perlu ini digeser ke sini. Sudah. Jadilah persegi panjang alas kali setengah tinggi. Kita kan mesti anak-anak segitiga itu luasnya setengah alas kali tinggi. Dari mana Pak? Rumus. Kalau gitu caranya semuanya rumus. Bermaknanya di mana? Tidak ada kalau seperti itu. Kita pengen merubah itu tekep itu arahnya pengen merubah hal seperti ini. Oke, kalau trapesium, trapesium ya, sama juga caranya. Kita belah jadi dua, kemudian ala AB yang atas kita angkat, kita tumplek, yang ini juga kita angkat, kita tumplek, sudah. Jadi apa? Persegi panjang. Panjangnya apa? A ditambah tingginya setengah T. Jadi kan sebenarnya A ditambah B kali setengah T. Kan gitu kan? Kalau kita ngajarin anak trapesium itu sisi yang sejajar ditambah dibagi dua kali tinggi. Kenapa begitu? Udahlah ikuti aja. Nah ini yang terjadi ya. Kemudian yang bermakna itu kita harus bagaimana? Kan begitu Pak. Nah, itu. Tapi Pak kita mendebat di sini Cuma untuk yang tahap awal ini kita hanya mencari di sekolah kita masing-masing mana yang selama ini kita lakukan yang belum bermakna, bukan mana yang belum bermakna, yang mana yang sudah bermakna gitu. Ya Pak katanya. Nanti ketika kita kan menyelesaikan kasus. Sudah kita awal adalah kita hanya mencatat apa permasalahan sekolah, maksudnya materi yang selama ini kita ajarkan yang belum bermakna dan apa yang sudah. Nanti ketika kita menjelaskan nah, baru kita menjelaskan yang sudah bermakna. Umpama ada pertanyaan, ini maksudnya berapa baru kita jelaskan. Nanti yang bermakna itu. Membedakan antara pengukit golongan 1, 2, dan 3. Selanjutnya tentang pemantulan cahaya pada 3 jenis cermin datar, cermin cekung, dan kembung. Bagaimana proses atau bentuk bayangan yang terjadi pada ketiga cermin itu juga sulit anak-anak kita mencernanya. Kemudian tentang metamorfosis, ya bagaimana yang sempurna, yang tidak sempurna itu kadang-kadang anak-anak kita terbentur pada contohnya. Contoh yang sempurna bagaimana, yang tidak sempurna bagaimana. Itu yang tertulis Pak, yang tidak tertulis lebih banyak lagi kamera saya. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Akhirnya anak menghafal 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 saya juga lupa lagi. 121, 144. Iya, kalau soalnya masih seperti ini anak masih mengingat. Nanti kita kasih
Di situ adalah akar pangkat 2 dari 729. Dengar anak Bu. Ya. Disuruh menghafal sampai segitunya. Kita kan nggak tahu nanti di dalam soal ujian itu yang dicari adalah akar pangkat 2 dari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak narasumber, kami dari kelompok Bahasa Indonesia B, yaitu saya sendiri nama Muhammad Nazir, Bapak Kelana, Bapak Tarsus, Indriani, Mega, dan Ura Yuriati. Dari hasil kelompok kami bahwa kompetensi atau kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang pelatih yaitu pertama keterampilan teknis, mempunyai keterampilan. Yang kedua keterampilan konseptual atau menguasai materi. Yang ketiga keterampilan memimpin dalam suatu ruangan yang dia latih. Seterusnya yaitu ada keterampilan antar pesan atau hubungan, yaitu dia bisa ada kerjasama di antara peserta yang dia latih. Itu daripada hasil daripada kelompok Bahasa Indonesia B, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pelatih. Yang kedua yaitu ciri-ciri pelatih yang profesional. Pertama yaitu dia memiliki kemampuan profesional sebagai pengajar. Jadi pelatih itu dia harus mampu menjadi seorang pengajar dulu, sudah mahir, baru dia bisa menjadi pelatih. Bagaimana seseorang tidak pernah mengajar, dia ingin menjadi pelatih, itu sangat tidak mungkin bagi saya, bagi kelompok kami, karena dia nggak pernah berdiri di depan audiens. Contoh bapak-bapak dosen ini mungkin sudah lama dia mengajar kepada siswa-siswa mereka, mahasiswanya. Yang kedua mempunyai kecakapan atau mengetahui cara, pengertiannya di sini yaitu retorika berbicara, menyampaikan materi, dia harus bisa. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Subandi dan Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, ini dari kelompok IPA B2. Jadi kami ada di sini Pak Sutarji, Benyamin, saya sendiri, kemudian Johanna Untuh, Cipta Tirajo, Sofian Sarean, kemudian Johanna Ngala. Jadi untuk yang pertama, kompetensi atau kecakapan yang harus dimiliki seorang pelatih. Yang pertama yaitu penguasaan materi. Yang keduanya penggunaan media. Jadi seperti yang kita lihat media yang tadi dipaparkan, jadi harus menguasai. Kemudian ketiga penggunaan bahasa. Ya, bahasa Pak ini. Kemudian pengelolaan kelas. Pemberian motivasi. Jadi harus mampu memotivasi peserta. Kemudian pemanfaatan waktu, artinya bisa mengatur waktu. Jadi waktu itu pas digunakan. Kemudian ciri-ciri pelatih yang profesional. Yang pertama itu berwibawa. Jadi kelompok kami menempatkan yang pertama itu berwibawa. Kemudian berpotensi. Artinya dia memang untuk jadi pelatih yang baik dalam itu. Kemudian bertanggung jawab. Artinya materi-materi yang disampaikan itu tuntas. Kemudian berpenampilan yang baik atau menarik. Nah ini. Jadi tadi bisa menguasai kelas. Ramah, terbuka. Kemudian yang terakhir itu disiplin. Ini mencakup mungkin disiplin pertama, disiplin waktu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri keberhasilan suatu pelatihan. Ini ada tulisan kecil peserta katanya ini. Mampu memahami materi yang diterima. Mampu artinya ketika misalnya kita setelah mengadakan sesi kemudian bisa menyampaikan ke teman-teman di dalam kelas ini sendiri. Kemudian mampu menerapkan materi yang diterima kepada teman-teman terutama di sekolah setelah kita pulang nanti. Ya. Baiklah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok matematika.
Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Maaf Bu, sorry. Terus selamat siang ya? Jam 11. Baiklah Pak, inilah yang hasil diskusi kami kelompok matematika. Yang pertama, ada beberapa item atau kompetensi kecakapan yang harus dimiliki seorang pelatih, ya Pak ya. Yang pertama di sini menurut kelompok kami yang harus dikuasainya menguasai materi diklat. Kemudian yang kedua, sistematika penyajian materi. Kemudian yang ketiganya, kemampuan mengajarkan materi. Kemudian yang keempat, relevansi materi untuk sekolah dasar. Yang kelima, pemberian motivasi kepada peserta. Yang keenam, penggunaan metode mengajar. Yang ketujuh, kualitas atau bahan training. Yang kedelapan, penggunaan media. Kemudian yang ke-9, penampilan di depan kelas. Kemudian yang 10, disiplin, kehadiran dan waktu. 11, penggunaan bahasa dan suara yang jelas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tutor kita, Pak Pandi, ini sangat istimewa sekali, mantap suaranya Pak, itu Pak. Kemudian yang malu saya Pak. Yang ke-13, materi harus tuntas disampaikan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri pelatih yang profesional menurut hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama di sini adalah mempersiapkan rencana kegiatan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menguasai materi atau bahan kegiatan yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, menguasai situasi dan kondisi pelaksanaan. Yang keempat, mampu menggunakan perangkat atau media kegiatan jika diperlukan Pak. Kemudian yang kelima, mampu menginterpretasikan kegiatan. Yang keenam, berpenampilan menarik. Yang ketujuh, menggunakan sarana dan maka tim ini, tim lesson study itu menyusun tema meningkatkan kemampuan siswa berpikir mandiri, menemukan dan saling belajar dari sesama siswa. Tujuan kita itu, tema kita meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir mandiri, menemukan dan misalnya ini contohnya ya, contohnya begitu. Nanti diadakan lomba. Jadi diadakan lomba permainan, ini sambil permainan, misalnya ya, ini sambil permainan. Karena kalau hanya diberikan gitu, besok sudah lupa lagi. Gimana kalau permainan, biar senang. Saya punya bilangan, silahkan kamu menebak. Nanti upayakan tebakan itu paling banyak 5 sudah sampai pada bilangan saya. Saya tulis di sini. Ayo, kamu nebak kira-kira bilangan saya di mana? Lebih dari 4 Pak, dari kanannya 4. Betul. Tapi berapa itu kanannya 4 itu? Nanti ada kurang dari 9 Pak. Oke, betul. Terus sampai ketemu berapa nanti jawabannya? Nah, terus kemudian silahkan tempelkan di mana letaknya. Itu kan sambil bermain itu sebenarnya, membandingkan sama meletakkan itu. Nah, nanti kita rancang begitu caranya. Sehingga begitu sudah siap ini, kamu punya gambaran, saya itu mengilustrasikan begini. Lesson, apa yang diajarkan dan bagaimana buku teks menyajikan suatu unit pembelajaran. Jadi ini dikaji ini, apa yang diajarkan dalam teks itu, apa yang harus diajarkan dalam kelas tentang materi tadi itu. Nanti ini bagian ini yang penting, pertanyaan utama yang akan diberikan untuk maju berpikir anak. Jadi ketika menyusun RPP itu sudah dirancang
saya nanti membuat pertanyaan begini loh pada murid supaya murid saya apa? Nah, berpikir. Ingat dosen RPP tidak seperti guru memberikan, menjelaskan ini terus guru, bukan begitu. Kalau ngomong guru memberi persepsi, caranya bagaimana? Dengan memberi pertanyaan, pertanyaannya apa? Harus begitu jelas gitu. Lah kalau di Indonesia disederhanakan jadi 3 ini, plan, do, dan see. Sebenarnya pertama itu riset tema. Jadi kan tema ya, membicarakan temanya apa, rancangannya seperti apa. Do ini pelaksanaan. Kalau tadi itu apa namanya tadi? Riset lesson tadi ya. Riset lesson tadi itu ketika dipraktekkan, dikaji itu, kemudian refleksi. Di Indonesia disederhanakan jadi ini. Ini kan menunjukkan bahwa murid berempat ini kan memikirkan masalah, sedang bermasalah, memecahkan masalah. Nah itu nanti kalau gitu jangan hanya tulisannya kelompok 2 sedang memecahkan masalah, jangan hanya gitu. Masalah apa yang dipecahkan? Terus kemudian ketika memecahkan itu soalnya seperti apa, terus dia jawabnya seperti apa, itu diamati bisa dituliskan. Itu enak nanti kalau membuat karya ilmiah gitu loh. Ini refleksi bergantian. Semua harus diberi kesempatan berbicara. Jangan nanti diberi kesempatan bicara, pendapat saya sama dengan yang ibu tadi itu, nggak boleh tuh. Itu nanti di akhir direfleksikan, kemudian dicari solusinya, bagaimana supaya yang sudah selesai ini masih ada aktivitas rancangan perbaikan berikutnya. Kan berikutnya perbaiki kita. Ketika perbaikan itu disusun, guna dan menyiapkan. Nanti kalau ada yang cepat selesai, harus saya tambahi soal ini. Ya, itu namanya rancangannya berubah. Ya, akan lebih baik kalau misalnya mengamati. Jadi kita berbagi, Bapak Ibu, berbagi tugas. Untuk kegiatan awal LS, bagi pemula, kita tidak pernah bisa mengamati satu kelas keseluruhan. Jadi bisa berbagi Bapak A, B di kelompok 1, Bapak C, D di kelompok 2 gitu. Jadi berbagi. Jadi ini Bapak Ibu yang akan muncul di lembar observasi. Nah, kapan di sini bukan berarti waktu. Tapi pada saat kegiatan apa? Siswa itu belajar dan penyebabnya kenapa. Kalaupun menunjukkan waktu ya boleh saja. Ini pembelajaran sudah setengah jam, tapi gurunya kok kegiatan awal terus gitu kan ya. Akhirnya dia nggak menggunakan RPP ketika mengajar. Seperti itu. Jadi konsentrasi seseorang itu memang Bapak Ibu bisa berubah-ubah. Ada pengalaman baru. Ada yang bisa terus mendengarkan, ada yang tidak bisa terus mendengarkan. Kemudian siswa mana yang konsentrasi dan siswa mana yang tidak konsentrasi, itu juga dilaporkan di dalam hasil pengamatan ketika refleksi. Kalau ini dia diam tapi dia memperhatikan ada 3. Iya. Itu dia melamun. Ini memperhatikan melamun. Menikmati. Nah, hal-hal seperti ini kita laporkan gitu kan ya. Apa yang terjadi kalau di sini perempuan semua, yang sini laki-laki semua? Berbicara, saya sama-sama perempuan tuh berbicara. Ada kecenderungan seseorang itu bicara dengan sesama jenis. Nah, seperti ini jajar aja. Terlalu sulit untuk mendiskusikan. Sulit untuk berdiskusi. Maksudnya sulit. Ya. Ada kemungkinan yang ujung dengan ujung nggak bicara. Ya, nggak ada interaksi dengan itu. Kemudian kira-kira dengan posisi tepat itu seperti ini ada kelebihan atau kelemahan menurut kalian itu? Kelebihannya ada. Kelebihannya di mana kelebihannya? Kelebihannya mereka bisa berkomunikasi, lebih dekat komunikasi, mendingan daripada yang
lebih kompak dibanding dengan yang berjejer. Gitu. Oke, kelemahannya ya. Tapi biasanya memang daripada ketika ada dua grup Bapak Ibu, laki-laki di sini, perempuan di sini, maka dia akan membentuk kelompok kecil dalam kelompok. Itu yang akhirnya menjadi tidak kompak dalam satu kelompok. Jadi dia membentuk kelompok kecil lagi dalam kelompoknya. Nah, sehingga perlulah tempat duduk seperti ini. Ternyata tempat duduk pun berpengaruh. Itu yang lagi nunggu sini itu lagi naik turun. Bu, ini baru. Enggak ada bocor kan? Ah, itu paru-paru kita. Sam, batu, wangi. Tiga-tiga masuk. Ini kotak resonansi, ini pesawat, minut air. Minut air Madidi. Oh iya, ini lapisan bumi, ini lempeng. Lempeng ini lapisan bumi, maka akan terjadi gempa dan dia saya di bawah sini. Kalau di sini dapat lihat. Sepeda Palia. Di Danaga. Ini kalau dia bertemu begini, dia begini dia gempa di laut. bilangan kamu punya. Kamu? Iya, kamu ambil. Iya, lompat dengan 66 mana lebih besar? 66. Sekarang coba siapa yang bisa menuliskan bilangannya? Oke, maju. Sama namanya, nak? Di sini, nak. Sini. Nah. Terus. Nah, coba perbandingan lebih dari dan kurang dari 66 lebih dari 64 atau kurang dari 64. Lebih dari, coba tuliskan. Katanya. Oke, benar?
Bisa kan? Gampang kan? Nah, deh. Iya, dapat kan? Ternyata si Acep dapat. Bapak yakin kalian semuanya sudah menguasai ini ya? Betul. Ada yang belum pernah main-main ini? Pernah kan? Jadi, jangan dulu ya. Kalau di kampung Bapak, ini penggunaan banyak sekali. Tahu janur? Sering lihat janur? Apa itu janur? Dia kaum gelap, apa? Ya, yang gelap. Jadi kalau di tempat Bapak, ya, tiga, dulu. Jadi kalau di tempat Bapak, kalau orang ada acara-acara adat istiadat, ya, di Natuna sana, jauh di negeri antah berantah sana. Nah itu, ada orang pesta nikah, kawin, jadi alat ini sampai 10 biji loh. Nah, untuk apa? Untuk melengketkan janur tadi. Nah, ini digunakan juga. Nah, untuk membantu. Jelas semuanya, anak-anak? Jelas semua apa yang Bapak sampaikan? Ya. Yang segera. Ya. Dua orang yang di.
jadi Bala dan jadi Rika. Lebih nyaring lagi. 1, 2, 3. Lewat karena harus pergi dengan ayahnya. Jadi dia tidak tahu ada PR IPS untuk besok. Oh, ada PR IPS buat besok itu. Ya, tolong beritahu dia PR IPS itu tentang bagaimana cara penanganan sampah di kota besar. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Apa itu operasi hitung campuran? Ayo, siapa yang bisa? Apa itu operasi hitung campuran? Iya, tepuk tangan dulu. Itu ada tanda huruf yang dikerjakan lebih dulu apa? Ada. Iya. Yang terdapat di dalam 10 ditambah 5 itu huruf dikali 2. Yang dikerjakan dulu yang mana? 10 tambah 2. Yang dikerjakan dulu 10 yang di dalam huruf, yaitu 10 tambah 5. Itu yang pertama. Kalau ada tanda huruf, kerjakan dulu yang di dalam huruf. Pembagian, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah yang terdapat di bagian depan. Itu yang kedua. Presentasikan hasil kerja dari yang kelompok kami. 1. Kelompok kentus, kakak kentus, anak lembu, teman-teman kentus, dan ibu lembu. 2. Watak sombong, keras kepala, suka memfitnah. Kakak kentus, baik, suka menasihati. 3. Latar tengah padang rumput, suatu pagi di tepi sungai. Menurut pendapat dari kelompok 6. Nah, adakah sanggahan atau tanggapan dari kelompok yang lain yang tidak sepaham dengan ini? Maju, dibantu temannya 2 orang. Dari 3 ke depan. Suara yang kuat. Ya, terus? 1. Kentus, 2. Kakak kentus, 3. Anak lembu, 4. Teman kentus. Berhenti. Jadi menurut kelompok 8, suaranya kan agak keras, Bapak kasih keraskan. Tokohnya adalah kentus, kakak kentus, anak lembu, teman kentus. Ya, teman kentus. Kalau mencari tema, biasanya dalam cerita dia segala apa? Tokoh-tokoh itu biasanya semua pelaku yang berada di dalam cerita. Semua pelakunya ada kan? Betul kesimpulannya? Pelakunya ada. Watak tahu apa tadi? Siapa tahu watak? Watak, ayo. Siapa bisa memberi watak? Watak itu apa tadi? Watak, sifat, bagus. Sifat yang dimiliki oleh dari seorang tokoh. Latar itu apa latar? Ya, tadi kelompok berapa latar? Tempat kejadian, sudah benar sekali ini. Terima
kalau disentuh kepalanya? Kenapa? Malu ya? Ya takut dengan mangsanya ya. Kalau misalnya kaki 1000 kalau disentuh bagaimana? Ya, bulat ya. Gimana? Mengerjakan tugasnya dengan baik. Baik, yuk aplaus dulu, tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ayo yang lain ini. Ayo siapa? Ada yang ini tadi nih. Kelompok sendiri. Asosiatif hanya berlaku pada pelanggan. Asosiatif hanya berlaku pada kalian dan kelompok telinganya. Jika ada temanmu yang tampil ke depan, ada nggak? Ada nggak? Ya, kalau ada temanmu yang tampil ke depan, tolonglah diperhatikan dan dihargai. Karena jika suatu saat nanti, jika kamu yang tampil ke depan, juga akan diperlakukan sama oleh temanmu. Jika kamu tidak memperhatikan temanmu, nanti pada waktu kamu tampil ke depan, kamu juga tidak akan diperhatikan oleh kawanmu yang lainnya. Ini masukan dari Ibu ya. Terima kasih buat kelompok dua. Tepuk tangan dulu. Dan ini tidak hanya sampai di situ, bisa juga kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Ibu ceritakan di awal tadi. Selamat pagi anak-anak. Jadi kita akan belajar matematika. Kita belajar matematika. Sebenarnya Bapak berasal dari timur atau di pulau Sulawesi, dari Sulawesi. Bapak dari Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Ya, dari Sulawesi Utara. Siap? Siap berdiskusi? Siap. Kalau Bapak bilang Indonesia Jaya, oke? Bapak bilang Indonesia, kalian jawabnya apa? Jaya. Indonesia Jaya. Mantap selalu. Oke. Dan kelompok ini sekarang Bapak memberi kalian awal yang baik adalah membentuk kelompok. Diberi nama kelompoknya itu terserah pada anak-anak semua. Kelompoknya namanya apa? Ya. Gak apa-apa. Tunggu perintahnya, ada perintahnya, ya. Bapak kasih kalian waktu 1 menit, 2 menit lah, 2 menit untuk melihat yang sudah itu adalah contoh. Ya kan? Contoh apa-apa saja yang ada di dalam formulir. Ya? Oke. Kalian? Dilihat aja. Jangan kerjakan dulu. Dilihat. Ada penulisannya yang salah? Ada tidak penulisannya yang salah itu? Ada. Apanya? Juga iya. Terus. Jadi lebih jelas lagi. Jadi tulang kaki di situ ada tulang apa?
silakan. Mama mau kasih kesempatan dulu sama adik supaya apakah mulai dari rangka-rangka ini yang kita sudah pelajari bersama, paham atau belum? Semuanya sudah bisa mendengarkan Farah? Bisa. Sama dengan 18. Nomor 2, amati hasil kegiatan nomor 1. Kemudian tuliskan penjumlahan berulang untuk perkalian di bawah ini. 4 kali negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5 sama dengan negatif 20. Tunggu sebentar. Hasil bacaan Farah tadi? Ya, sambil tenang. Yang sudah berkumpul. Sudah? Baru 1, ya 2. Jadi waktu proses kegiatan dari mereka mengerjakannya memang acak-acak, tapi mereka serius mengerjakannya. Nah hasilnya ternyata tadi nilainya hanya satu kelompok yang 90, yang lain itu 100. Nah, ya, sudah. Silakan Pak, utarakan. Kalimatnya singkat-singkat saja. Terima kasih. Siap. Dari kegiatan pendahuluan. Nah, di sini ada sedikit saya beri masukan. Kalau bisa kita cerita melalui perjalanan itu, ya harus ada sedikit kita menghubungkan dengan ke arah persepsi itu sendiri. Nanti persepsi itu sedikit lebih jelas lagi. Supaya siswanya tadi kelihatannya akan lebih tertarik. Nah kemudian kalau saya lihat tadi di dalam persepsi itu juga ambil sama saat-saat itu tidak ada perubahan. Jadi anak itu kelihatannya masih sebagian besar masih banyak pemain. Anak SD kalau karakternya yang operasional dan tidak memiliki statusnya. Tadi ada pertanyaan begini, nilai tempatnya di mana? Bingung ya. Bapak itu dicontoh. Ya ada contoh. Ya misalnya anak-anak coba nulis 25, coba nilai tempatnya apa ya? Dua apa? Jadi operasional. Ya, jadi nggak boleh. Saya kira respon siswa terhadap guru baru juga bagus dan reaksi Bapak Ibu terhadap siswa. Ya, saya kan selalu bertanya kepada Bapak Ibu yang mengajar bagaimana di lapangan. Saya punya pengalaman yang agak waktu di Polres. Itu siswanya juga semuanya pasif. Itu ada yang begitu. Ya kami yang mungkin saya tidak mengatakan bahwa testing 1, 2, 3 respon teman-teman TP3 ini termasuk yang terbaik.